Ada apa? Bang Pratama, Bang Pratama. Ada apa? Bang Pratama. Cepat hubungi keluarga Bang Pratama, telepon. Bang Pratama kondisinya kritis. Baik. Bangun. Halo. Halo, istri Arif Pratama. Saya rekan kerjanya, dia di lokasi proyek kondisinya kritis. Kalau gitu suruh dia cepat transfer 110 juta rupiah ke saya. Belakangan ini saya lagi tertarik tas baru. Kau... Astaga, orangnya hampir meninggal, masih minta transfer uang apa, beli tas apa? Telepon saja anaknya. Dia paling sayang anak kesayangannya itu. Iya. Halo, ayahmu kecelakaan. Beneran? Kalau gitu uang ganti ruginya cepat transfer ke kartu saya. Nomor kartu sudah saya kirim. Kebetulan saya mau ganti ponsel merek Apple terbaru. Sekarang ada duit nih. Bang Pratama, tahan dulu. Pikirkan istrimu dan anakmu. Bang Pratama, Suruh cepat transfer 110 juta rupiah ke saya. Belakangan ini saya lagi tertarik tas baru. Kalau gitu uang ganti ruginya cepat transfer ke kartu saya. Nomor kartu sudah saya kirim. Kebetulan saya mau ganti ponsel merek Apple terbaru. Sekarang ada duit nih. Punya istri dan anak kayak gini, pasti bakal mati kesel. Nama saya Arif Pratama, seorang pria paruh baya biasa. Untuk menghidupi keluarga, saya kerja di lokasi proyek siang hari. Malamnya antar makanan. Enggan makan enak, enggan beli apa-apa. Hanya supaya istri dan anak hidup lebih baik. Kini, baru sadar saya sendirilah lelucon terbesar. Jika ada kehidupan berikutnya, saya pasti akan meninggalkan ibu dan anak yang menguras habis itu. Akan memperlakukan diri sendiri dengan baik. Hidup untuk diri sendiri sekali saja. Selamat tuan rumah, sistem cinta diri telah bangkit. Setiap jumlah uang yang tuan rumah belanjakan untuk diri sendiri akan dikembalikan 10 kali lipat. Mendeteksi tuan rumah hampir mati, segera hidupkan kembali. Apa? Beli untuk diri sendiri bisa dapat pengembalian uang? Beli untuk diri sendiri bisa dapat pengembalian uang? Entah benar atau tidak. Sudahlah, bersenang-senang dulu sekali. Bos, rokok termahal Rp220.000 sebungkus itu. Beli saya 2 bungkus. Biasanya kan kamu cuma beli yang Rp11.000 sebungkus. Ada acara spesial hari ini, sampai berani keluar modal besar? Di kehidupan sebelumnya, sebulan kerja keras mati-matian dapat Rp44 juta, semua diberikan ke istri dan anak yang menguras habis. Benar-benar hidup sebagai pecundang. Beli sebungkus rokok bagus pun jadi hal yang langka. Jujur saja, tak takut ditertawakan. Sudah sepuh begini, belum pernah coba rokok sebaik ini. Kamu bilang, hidup manusia ini, kalau suatu hari tiba-tiba hilang, seumur hidup ini bukankah sia-sia? Sistem terdeteksi. Untuk konsumsi pribadi sebesar Rp200.000. Pengembalian uang Rp4.400.000. Astaga, benar-benar ada sistem. Gue sekarang pengen belanja besar-besaran buat diri sendiri. Bos, kasih arak premium 1 botol lagi. Lobster Boston, yang paling besar. Ikan mahal, 2 ekor. Siap, bos. Labi-labi emas, yang paling gemuk. Abalone Australia, ada berapa? Ambil semua. Baik, bos. Tidak masalah. Halo, Bang Santoso. Nanti malam masak beberapa lauk. Kan dulu pernah jadi koki utama, masakannya enak. Bahan-bahannya sudah gue beli. Kita berdua nanti malam makan minum enak. Oke, siap. Bos, datang lagi ya. Bang Pratama, makanan kita malam ini, bahan makanannya saja pasti harganya 4-6,5 juta rupiah kan? Kamu nanti nggak mau hidup lagi. Mau. Nggak cuma mau hidup baik-baik, tapi hidup yang mewah. Bang Santoso, gue kasih tahu, gue sebulan bisa dapat 44-66 juta rupiah loh. Gue habisin 1/10-nya buat makan enak sendiri. Salah apa? Ya nggak salah. Hahaha. Tapi kamu bilang dulu, beli paha ayam buat tambah lauk aja, udah dimarahin boros. Hahaha. Kalau istrimu tahu... Tahu ya tahu. Gue takut sama dia. Setengah hidup gue capek mati-matian buat keluarga ini. Dia? Bawa uang gue? Lagi salon dan perawatan kecantikan. Dibilangnya biar kelihatan lebih bagus. Gue yang cari nafkah. Dia yang cantiknya kayak bunga omong kosong. Di dunia ini cuma bisa kaya dari kerja keras, nggak ada yang dapat tanpa usaha. Santai dulu. Laki-laki kan memang harus lebih berusaha. Wajib cari nafkah buat keluarga. Bang Kusuma, dengerin gue. Hari ini gue mau hidup buat diri sendiri. Hidup yang beneran. Bersulang. Bersulang, ayo minum.
Halo, permisi, apakah Ibu Hanli ada di rumah? Ini tas-tas merek terkenal sama kosmetik. Tolong ditandatangani. Gue suaminya, kasih aja ke gue. Biaya rawat inap ibu mertua. Bukannya baru lu bayar. Barusan rumah sakit telepon, minta dibayar lagi. Oh, mungkin gue bayar biaya operasi sama biaya nutrisi gitu. Mungkin salah bayar. Maaf ya. Bang Pratama, tenang dulu. Ini kan tetap pakai uang beneran buat beli ini. Nggak perlu buat gengsi sampai nyanyain barang. Gue emang lagi pengen keluarin emosi. Gue suruh lo oles. Gue suruh lo oles. Bang Pratama, tenang dulu. Nggak worth it beneran. Kebakaran. Cepet. Astaga, kalian ngapain nongkrong di sini? Ada kebakaran di sini, cepat-cepat menyelamatkan diri. Depan terhalang barang-barang, nggak bisa turun. Kita semua panik, jangan panik semua. Barusan ada anak nakal main petasan di tangga, jadi alarm asapnya bunyi. Sebenarnya nggak ada kebakaran. Aduh, tumpukan barang-barang ini nggak ada yang ngurusin. Bagaimana kalau nanti benar-benar terjadi kebakaran? Ya ampun, sebelumnya kami dari pengelola perumahan sudah sering mengingatkan, tapi pemiliknya nggak mau kerja sama, malah marah-marah sama kami. Kami juga nggak bisa memaksa membersihkannya. Bang Pratama, barang-barang ini kayaknya punya istri dan anakmu. Maafkan saya semuanya. Barang-barang ini memang punya istri dan anak saya. Hampir menyebabkan bencana. Saya minta maaf atas nama mereka. Tapi tenang saja, saya akan segera urus ini. Dia sampai mau ngurusin gimana? Paling cuma merengek sama istrinya. Bang Pratama, kamu mau ngapain? Saya mau buang semua sampah ini. Minggir, berikan jalan. Terima kasih. Awas sepedaku. Sepeda ini merek BMW loh. Harganya mahal, Bang Pratama. Seberapa mahal pun, nggak ada nilainya dibanding keselamatan orang banyak. Saat hari Valentine, minta sepeda ini, harganya 176 juta rupiah untuk ikut komunitas bersepeda. Hampir jual darah cuma buat beli ini. Kaca ini juga. Gua hancurin. Wah, Bang Pratama, jangan segitunya. Barang-barang ini cuma dipindahin aja udah cukup. Iya, jauh-jauhin aja. Jangan sampai lo cedera. Bilang mau ningkatin kualitas hidup. Beli kaca ini, harganya Rp4.400.000. Waktu itu liftnya kecil, nggak muat dimasukin. Gue paksa gendong naik ke lantai 18. Tapi cuma dipakai 3 hari, udah bilang ganggu. Bang Pratama, udah jangan dihancurin. Nanti istri lo memarahin lo lagi. Buah apaan sih ini? Nggak boleh. Hari ini, gue harus kasih tanggung jawab ke kalian semua. Biar 2 orang di rumah gue yang nggak tahu aturan itu kapok dan ingat. Apa kotak musik koleksi? Apa merch idola edisi terbatas? Gue antre semalaman cuma buat ini. Bayar ekstra buat dapetin. Akhirnya nggak dapet ucapan terima kasih. Halo? Bisa nggak sih lo jagain anak lo Alia Pratama? Dia bikin masalah lagi. Lihatlah anak lo Alia Pratama. Anak gue sampai luka kayak gini. Sekolah itu tempat belajar, bukan tempat buat anak lo semaunya. Baru masuk kurang dari sebulan, anak lo udah ditegur resmi 10 kali. Karena kamu ayah Alia Pratama masalah ini, kamu hari ini harus beri saya penjelasan. Sejak anak durhaka ini mulai sekolah, saya tak pernah tenang sehari pun. Bukan memberi hadiah ke guru ya, minta maaf ke orang tua murid. Demi dia, harga diri saya sebagai pria sampai dikorbankan. Bolos sekolah, berkelahi, mengganggu guru buat geng-gengan, dan dia bahkan tidak ada di sekolah. Kalau begini terus harus ditindak tegas. Benar, harus ditindak tegas. Catatan pelanggaran berat. Catatan pelanggaran berat agak terlalu berat. Hukuman ini akan ikut arsip anak seumur hidup.
Masa depan anak bisa hancur. Pak Alia, cepat minta maaf ke orang tua ini. Minta maaf, lihat apakah... Hukumannya, minta maaf? Menurut saya tak perlu. Kamu, Bu, Kalau dia memang brengsek, menurut saya tak layak tinggal di sekolah. Saya putuskan dia dikeluarkan dari sekolah. Apa? Dikeluarkan dari sekolah? Apa? Dikeluarkan dari sekolah? Ujian masuk perguruan tinggi sebentar lagi. Bagaimana kalau Bapak bawa Alia pulang untuk dididik dulu? Jangan sampai dikeluarkan. Ujian masuk perguruan tinggi? Ujian apa lagi? Tak perlu ikut ujian. Dia cari masalah terus sepanjang hari, sama sekali tak layak tinggal di dalam sekolah. Pak Alia, kamu harus pikir matang-matang. Kalau dia bisa segera berubah, masih ada kesempatan ikut ujian. Dia bahkan tak tahu cara jadi manusia yang baik. Sekolah setinggi apapun, dia tetap brengsek. Aku putuskan untuk mengeluarkannya dari sekolah. Guru, ini keputusannya sendiri. Aku tak bilang apa-apa. Papa, bukannya katanya mau belikan aku kendaraan harian? Cepat bayar. Halo? Halo? Suka jadi vampir parasit? Biarkan aku gunakan kupon lotre palsu ini untuk bikin kalian muntahkan semua yang kalian hirup dan makan dariku selama ini. Papa, mobilnya sudah aku pilih. Masuk dan bayar. Kamu belum ikut ujian masuk perguruan tinggi. Sayang, kamu mau belikan dia mobil sekarang juga? Kalau begitu, gaun bermerek mewah yang aku lihat dulu, kapan kamu belikan untukku? Gua kerja keras setiap hari untuk uang receh ini. Tapi kalian malah menikmati uang gua. Tenang, semua yang kalian inginkan aku ingat. Tapi soal beli mobil, tak boleh asal. Ayo. Kalau beli, Ambil yang ini. Ini harganya pasti beberapa ratus juta rupiah. Arif Pratama, kamu gila. Mobil semahal ini, mana mampu kita beli? aku menang hadiah utama. 1.100 miliar rupiah. 1.100 miliar. 1.100 miliar. 1.100 miliar. Kalau sampai ke tanganmu, nanti ketahuan kuponnya palsu. Sayang, aku juga mau mobil mewah. Mobil kita yang di rumah, masih yang dibeli belasan tahun lalu, waktu kita nikah. Sekarang mana bisa dipakai keluar? Hah, waktu nikah dulu demi gengsi, mau beli mobil mendadak, membuat ayahku pinjam sana-sini, direndahkan orang. Setelah menikah, dengan irit-irit, baru lunas kreditnya. Sayangnya, aku menyadarkan sifat aslinya. Mau lihat mobil, Pak? Seperti apa, Pak? Boleh saya perkenalkan? Pak, ini semua adalah mobil model mewah premium kami. Di dalam mobil, semua kursinya dilengkapi pemanas dan pijat. Ada 36 pengeras suara surround sound. Berapa harganya? Versi paling lengkap 8.800 juta rupiah. Meremehkan siapa? Ayahku baru menang lotre, hadiah utama 1.100 miliar rupiah. Di sini apakah ada mobil yang lebih mahal? Ini memang yang termahal yang ready stock di sini. Tapi kami punya satu mobil sport edisi terbatas yang lebih mewah. Hanya Hanya apa? Cepat bilang dong. Hanya kalau dipesan ada biaya tambahan. Harus tanda tangani dulu perjanjian pemesanan. Kalau tidak bisa bayar, harus ganti rugi dendawan prestasi sebesar 30%. Hah? Uang receh begitu kami sanggup bayar. Ya kan sayang? Semoga setelah tanda tangan kamu nggak nangis. Masih diam saja apa? Cepat siapkan kontraknya. Aku dan ibuku mau jalan-jalan naik mobil. Baik, tunggu sebentar saya siapkan. Sayang, lihat villa ini bagus nggak? Sekarang kita kan sudah kaya. Nggak bisa terus tinggal di perumahan kumuh itu. Oke, kamu lihat dulu ya. Hah, kamu malah pilih-pilih di sini. Mobil aja nggak mau beliin. Mau rumah lagi? Selamat atas pembelian mobil Ferrari. Anda sekarang pemilik Ferrari yang terhormat. Setelah kontrak ditandatangani, Basa-basi, kasih sini.
Uang itu harusnya milikku. Kenapa mobil atas namanya? Alia. 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 Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka nggak? Nggak apa-apa. Cuma lenganku agak sakit. Kenapa kamu bisa nabrak vas ini sampai pecah? Ini vas antik yang bos kami beli dengan harga mahal. Dibeli dengan harga mahal. Glazur vas ini, sepertinya dari tungku resmi dinasti Ming. Kenapa kalian taruh vas begini? Ada yang terluka. Dia sendiri yang pecahkan vas ini. Kok malah nyalahin orang lain? Luka orang masih berani membantah? Salah kalian. Kok malah mukulin orang? Gue yang mukul, kenapa? Ada apa ini? Pak Manajer Wijaya, mereka menghancurkan vas antik ini. Sudah pecah. Dia juga yang mulai mukul gue. Ibu, damai itu rezeki. Kenapa harus memukul orang? Karena dia pantas dipukul. Harga lelang vas ini paling murah lebih dari 22 miliar rupiah. Hah, sekarang gue lihat. Gimana kamu nyelesain ini? Mukul orang masih merasa benar? Ini adalah vas antik di toko kami seharga 44 miliar rupiah. Bukankah harus ada tanggung jawab? Tanggung jawab? Hari ini gua kasih kamu tanggung jawab. Layar sekali. Gua buka toko bertahun-tahun. Belum pernah kamu pelanggan sebarbar kamu. Lo? Pelanggan adalah raja. Nggak pernah dengar? Kami baru saja pesan mobil Ferrari senilai 110 miliar rupiah. Gini caranya kamu bicara sama rajamu. Beli mobil ya beli mobil. Vas ini adalah barang asli yang bos kami dapat dari rumah lelang. Kalian menghancurkannya. Masak nggak perlu ganti rugi? Bicara muluk-muluk. Cuma mau menggocor duit kita, kan? Vas jelek begini, 110 miliar cukup nggak? Rupanya biasa menghambur-hamburkan uang jerih payah gue, semaunya aja. Kali ini gue nggak akan bayar lagi. Oke. Karena kalian bersedia mengganti rugi, kami bisa tidak menuntut. Ayo tanda tangani kontrak ganti rugi. Ini Pak Manajer Wijaya. Hari ini saya akan memberi kalian pelajaran. Tak perlu berterima kasih. Ingat, pelanggan kaya seperti kami adalah dewa kalian. Pak Manajer Wijaya. Kedua dewa ini, siapa di antara kalian yang akan bayar? Tentu dia. Sayang, cepat ke sini. Cepat bayar tagihannya supaya orang-orang ini tidak meremehkan kita. Hah? Saya bayar apa? Apa? Saya bayar apa? Sayang, maksudmu apa? Kami minta kau bayar adalah memberimu kesempatan berkontribusi untuk keluarga. Jangan tidak tahu diri. Bukan. Mobil ini ibumu yang belikan untukmu. Vas ini kau sendiri yang iseng pecahkan. Kenapa saya harus bayar? Kamu, cepat kesini dan bayar untukku. Kalau tidak, aku putus hubungan ayah anak denganmu. Putus hubungan ayah anak? Kalau begitu, aku malah berterima kasih. Aku justru sangat berharap tidak punya anak sepertimu. Sayang, apa yang kau katakan? Kau tidak punya anak seperti ini. Nanti siapa yang merawatmu sampai tua? Dengan anak seperti ini, aku bahkan tidak tahu apakah bisa hidup sampai hari tua. Pak Manajer Zhang, aku cuma minum teh di sini. Nggak perlu bayar, kan? Oh, nggak apa-apa, cuma teh. Harganya murah. Ngomong-ngomong, kalian punya uang atau enggak? Kontrak ganti rugi sudah ditandatangani. Kalau menolak bayar, aku bakal lapor polisi. Jangan lapor polisi. Sayang, bonus 500 juta. Sekarang berikan semua padaku. Nanti aku tak akan kasih kalian sepeser pun. Dengar jelas tidak? Feng Lin, kamu mau menghancurkan keluarga kita ini. Kalau hari ini uang bonusnya tidak kamu berikan semua padaku, aku cerai denganmu. Cerai. Tentu saja cerai. Kita sepakat. Aku akan menyerahkan perjanjian cerai itu langsung ke tanganmu. Dan kamu, Feng Yingying. Mulai sekarang kita putus hubungan ayah anak. Jangan tanya aku punya uang berapa. Kamu jangan harap dapat warisan sepeser pun. Sepirak pun jangan harap.
Sayang, jangan bicara dalam kemarahan. Selain aku, siapa lagi yang mau memberimu keturunan? Cepat, lepaskan uangnya, cepat. Iya, kalau kamu tidak kasih uang pada kami, masa mau dibawa ke liang kubur? Jangan buang-buang waktu. Kalau kalian bertiga tidak bayar, jangan salahkan aku kalau aku marah, Satpam. Iya, kalian jangan mendekat. Ibu, bagaimana ini? Cepat cari akal. Sayang, aku tahu kamu berulah seperti ini hari ini karena beberapa hari lalu kamu sakit di lokasi proyek. Kami tidak pedulikan kamu. Kami tahu salah. Aku minta maaf padamu. Maaf, kamu puas? Kamu pikir dengan beberapa kata manis aku akan dengan patuh memberikan 500 juta untuk kalian berdua? Kalian berdua benar-benar tak punya otak dungu. Kalau aku benar-benar menang lotre, bukankah sekarang aku akan dihisap habis-habisan oleh mereka? Pak Manajer Wijaya. Ini uang teh untukmu. Sisanya anggap saja uang jasa. Sayang, kamu tega benar melihat mereka mengganggu kami? Kamu ini otakmu kemasukan air ya. Sampai sekarang masih belum paham siapa yang menandatangani kontrak, siapa yang rusak barangnya, dia yang bayar. Aku tak akan beri sepeser pun. Selain itu, kupon lotreku, kalian berdua juga tak akan dapat sepeser pun. Apalagi kupon lotre itu pada dasarnya palsu. Cukup, Ayah. Biaya mobil dan uang ganti rugi ini kan hanya 100 juta. Sekarang kamu kan bisa bayar. Kenapa begitu jahat pada kami? Jangan salahkan aku tidak ingatkan. Bukan 100 juta, tapi 120 juta. Diam. Kalau hari ini kamu tidak bayar uangnya, gue tidak akan mengakui kamu sebagai ayah. Cuma selembar kupon lotre palsu bisa bikin ibu dan anak yang serakah ini tampak aslinya. Bahkan rela putus hubungan ayah-anak. Keluarga seperti ini memang tak perlu dipertahankan. Asalkan kalian berdua tanda tangani perjanjian ini, kupon lotre ini akan gue berikan. Benar. Surat perjanjian cerai. Kamu benar-benar mau cerai sama gue? Surat pemutusan hubungan orang tua dan anak. Kamu gila ya? Kamu cuma demi selembar kupon lotre. Berani mau putus hubungan sama gue? Kamu masih punya hati nurani nggak? Sudah sampai begini, gue keluar dari rumah ini. Ternyata cuma karena selembar kupon lotre kecil ini. Tanda tangani perjanjiannya. Kupon lotre ini jadi milik kalian. Kalau nggak mau tanda tangan, Jangan. Bicara baik-baik dong. Ya. Gerakan tangan ayah pelan-pelan. Ini kupon lotre 1.100 miliar rupiah. 1.100 miliar. Tanda tangan, terus apa? Tanpa Arif Pratama, si pecundang ini malah lebih baik. Baju dan tas bermerek apapun, gue beli satu, buang satu. Nanti gue kasih lihat kalian siapa yang jadi orang terhormat. Hah! Putus ya putus. Punya uang sebanyak ini, buat apa gue butuh ayah? Nanti gue beli villa, adakan pesta. Mobil sport edisi terbatas apapun, langsung gue beli 10 unit. Disambung kayak kereta api. halo. Gue tanya, kalian sudah pertimbangkan matang atau belum? Baik, kami tanda tangan. $500 juta semua milik kita. Kita kaya. Bu, akhirnya kita merdeka finansial. Kupon lotre ini milik kalian. Mulai hari ini, gue, Arif Pratama, dengan kalian putus total. Bu, ngapain lu pedulin dia? Satu orang kurang uang kita juga lebih hemat. Halo, kalian berdua kapan mau bayar? Berani-berani nagih gue, siapa yang kasih lo nyali? Gak bayar, belaga sok kaya. Lo berani mukulin ibu gua? Aduh! Kalian berdua gak bayar mainin gue ya? Kayaknya kalian belum tahu rasa sakit seperti apa. Jangan, kami bayar. Nih, ini kupon lotre senilai 500 juta rupiah. Bisa membeli seluruh di lab 4S kalian dan menguasainya. Lo yang cairin sendiri. Kalian mainin gue ya? Kupon lotre bulan lalu dibawa buat nipu gue. Kalian berdua pengen mati ya? Masa sih? Nggak mungkin. Arif Pratama lo ternyata nipu kita.
500 juta hilang begitu aja. Dia pasti belum jauh. Kejar. Berdiri! Bayar utang lo. Kami nggak punya duit. Nggak ada duit. Hajar mereka. Aduh, Aduh, aduh. Jangan mukul muka. aduh, jangan mukul muka. Awas gue panggil orang hancurin tempat lo. Berhenti. Berani-beraninya bikin rusuh di dealer gue. Nggak lihat siapa lo sebenarnya. Ku beritahu kalian uangnya tidak terkumpul. Pukulan ini baru pemanasan. Brengsek kalian melukai kami sampai begini. Aku akan membuat kalian membayar mahal. Mengancamku? Bayar dulu 1.200.000.000 rupiahmu itu. Baru bicara. Awas aku laporkan ke polisi. Bukan aku yang mau beli mobilnya. Tidak ada hubungannya denganku. Aku duluan pergi. Astaga, kamu tidak boleh pergi uang sebanyak ini. Aku sendiri bagaimana bisa melunasinya. Lepaskan. Uang ganti ruginya urus sendiri sana. Ini, mobil ini terdaftar atas namamu, yang tanda tangan juga kamu. Kamu pikir kamu bisa lepas tangan? Manajer Zhang, Anda baik hati? Mari kita bicara baik-baik. Jangan-jangan main fisik dong. Sekarang baru tahu menyesal? Sudah terlambat. Katakan uang ini, bagaimana kamu mau membayarku? Kami sekarang benar-benar tidak punya uang sebanyak ini. Bagaimana kalau begini Anda beri kami waktu beberapa hari. Sekarang juga aku cari uangnya. Kasih kami jalan hidup dong. 3 hari, kumpulkan 1.200.000.000 ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku marah. Baik. 3 hari, kami janji dalam 3 hari uangnya pasti kami antar. Pergi! Tolong bantu aku. Tutup semua kartu bank saldonya. Pindahkan ke kartu baru. Lain kali urusan kecil begini. Langsung ke loket saja. Bisa kok. Tidak perlu buang-buang waktu seorang manajer nasabah seperti aku. Kuharap saat melihat saldo, kamu tetap setenang ini. Pak, saldo akun Anda saat ini adalah 440 miliar rupiah. Oh iya. Tolong tutup kartu kredit yang dipakai orang lain juga ditutup sekalian. Baik, mau tunggu sebentar Tuan VIP, segera selesai. Uangku tak bisa dihabisi. Sekarang, beberapa orang pasti nekat karena terdesak. Ngomong-ngomong, masalah rumah juga. Ku beli dengan susah payah, tapi malah disuruh tidur di balkon setiap hari. Ini harus kubalas. Iya. Di sekitar sini ada pusat transaksi rumah bekas nggak? Apakah Anda ingin mengurus properti atas nama Anda? Saya punya beberapa klien yang memang butuh pinjaman untuk beli rumah. Perlu saya perkenalkan? Lebih baik begitu. Wah, baik. Mari kita lihat. Lokasi rumah ini bagus. Sekitarnya penuh sekolah unggulan. Hasil renovasinya juga lumayan. Cuma soal harganya... Kalau Anda bisa putuskan sekarang, bisa saya turunkan lagi 440 juta rupiah. Oh, maksud saya, kok harganya bisa semurah ini? Ini kan zona sekolah terbaik di seluruh kota Sungai. Ini seperti memberi cuma-cuma. Butuh uang mendesak, nggak ada pilihan. Jangan-jangan ada masalah? Tenang saja. Semua dokumen rumah ini lengkap dan resmi. Dan kuota sekolahnya juga belum pernah dipakai. Kalau Anda tidak yakin, saya ambilkan datanya sekarang. Oh, nggak usah dulu. Kalau begitu kata Anda, kami pulang dulu untuk berunding. Beri kabar nanti. Baik. Saya tunggu kabar baiknya. Kalau benar segitu harganya, kita benar-benar dapat untung besar dengan harga murah. Menurutku orang ini juga terlihat baik hati. Seharusnya dia tidak akan menipu orang. Terdeteksi tuan rumah telah menyelesaikan urusan hati. Sebagai hadiah khusus, 2.200.000.000 rupiah. Bagus, lagi dapat uang dalam jumlah besar. Aku tidak mau lagi hidup seperti dulu, yang cuma dapat beberapa ratus ribu rupiah sebulan, masa-masa sulit itu. Aku berusaha keras untuk keluarga ini, mengorbankan tenaga dan pikiran. Tak disangka yang ku dapat malah akal-akalan, keserakahan, dan kepalsuan. Arif Pratama, kalau kamu benar-benar ingin menikahiku, mas kawin 1.294.000.000 rupiah ini, kamu harus keluarkan dengan cepat. Kalau tidak pernikahan ini, aku batalkan. Rina, sayang, bukannya sudah disepakati sebelumnya, mas kawinnya 634 juta rupiah. Lihat, pernikahan sudah sebentar lagi, tiba-tiba kamu menaikkan harganya. Dari mana aku cari uang sebanyak itu?
1.294 rupiah saja kamu tidak dikumpulkan. Buat apa kamu menikah? Hah, sahabatku itu, kamu kan tahu gemuk dan jelek, segala hal tidak sepertiku. Saat dia menikah, mas kawinnya bahkan 1.954 juta rupiah. Arif Pratama, aku kasih tahu. Aku minta 1.294 juta rupiah darimu. Itu sudah untung besar buatmu. Kamu ini main naikkan harga seenaknya. Jangan bicara lagi teman dekatmu itu saat dia menikah mendapat lebih dari 4 miliar rupiah. Dan saat dia menikah, dia masih suci. Kamu sudah beberapa kali aborsi. Terus kenapa kalau pernah aborsi? Yang aku minta mas kawin 1.294 juta rupiah itu harga terendah. Kalian miskin, siapa yang salah? Lilik, kondisi keluarga kami kan kamu tahu. Lihat ini. Tidak boleh kurang sedikit pun. Hanli, keluarga kami miskin. Dari awal kamu sudah tahu. Sekarang tiba-tiba naik harga jelas-jelas menyulitkan kami. Kalau kamu tidak mau menikah, katakan saja dari dulu. Perkawinan sialan ini aku juga tidak mau lagi. Bagaimana bisa tidak jadi? Kamu juga sudah tidak muda lagi. Lilik, dia hanya bicara emosi. Jangan dihiraukan. Benar, keluarga kami, keluarga Pratama, memang miskin. Membuatmu tersakiti. Tenang saja, mas kawinnya, kami akan jual semua harta untuk mengumpulkannya. Pasti membuatmu masuk dengan megah. Nah, baru seperti ini. Dari awal sampai akhir aku hanyalah di mata mereka mesin ATM saja. Perkawinan yang kubeli dengan tabungan setengah hidupku hanyalah sebuah lelucon. Dia tidak pernah mencintaiku, hanya uang di sakuku. Sayang. Ini pertama kalinya kamu datang ke sini. Ada apa? Sudah. Aku datang untuk tanya, kenapa rumah zona sekolah ini sampai sekarang belum dibeli? Bulan depan sudah masuk sekolah. Bagaimana Alia mau sekolah? Sayang. Aku tahu ini mendesak. Aku tiap hari lembur, kan cuma ingin dapat penghasilan lebih. Sekarang kamu pura-pura susah buat apa? Lihat orang lain, sudah beli rumah zona sekolah nunggu masuk sekolah. Jangan pelit soal pendidikan. Jangan biarkan anak sengsara. Mengerti? Sayang, aku akhir-akhir ini cuma makan 1 roti kukus sehari. Biar hemat pengeluaran. Dan mau minta gajiku dimajukan dari mandor. Tunggu sedikit lagi. Pasti bisa beli. Kita kapan harus nunggu kamu? Lihat deh, rumah yang kita tinggali sekarang seberapa buruknya. Aku tidak peduli. Kamu harus ganti rumah yang bagus untuk Alia. Rumah buruk pun tetap kubeli dari tabungan sendiri. Dan selama ini aku juga menyimpan uang lumayan banyak padamu. Sekarang waktunya dikeluarkan untuk bayar uang muka. Uangnya mana? Uang apa? Kamu sendiri berapa banyak hasil kerja? Kamu tidak sadar? Kamu cari alasan saja. Kamu tidak tulus peduli masa depan Alia. Tidak benar-benar sayang Alia. Aku tentu peduli Alia. Arif Pratama, kamu sendiri nggak berpendidikan. Masa kamu mau Alia nanti kayak kamu nggak punya masa depan? Baiklah. Aku akan cari cara. Mau pinjam ke rentenir berbunga tinggi pun pasti bisa belikan Alia. Udah diam. Pokoknya awal bulan depan kalau rumah baru belum kelihatan, hubungan kita udah selesai. Tanah sialan. Kalau proyek telat, kalian semua nggak bakal tanggung jawab. Gajian kalian bakal dipotong. Cepetan. Ayo cepat. Bang Wijaya. Hai Dik Arif, ada apa? Bang Wijaya, bisa minta gajian duluan 3 bulan nggak? Ada urusan mendesak banget di rumah. Dik Arif, di lokasi proyek kita mana ada aturan kayak gitu. Lagi pula, kamu akhir-akhir ini sering bolos lihat-lihat rumah kerjaan jadi keteteran. Bang Wijaya, aku tahu nggak boleh langgar aturan. Tapi urusan sekolah anak kan penting. Istriku, Rina Siregar, terancam cerai kalau nggak. Urusan kalian berdua, aku nggak mau ikut campur. Tapi soal gajian benar-benar nggak bisa dikasih duluan. Bagaimana kalau kamu pinjam ke saudaramu? Udah coba pinjam ke semua keluarga. Sekarang aku bahkan udah mau cari rentenir berbunga tinggi. Masih kurang 220 juta rupiah. Semua cuma buat rumah zona sekolah ini. Segitunya. Nanggung utang sebanyak ini, kehidupanmu ke depan gimana? Bang Wijaya, ini kan semua demi anak. Aku nggak mau anakku akhirnya kayak aku, nggak punya masa depan. Bang Wijaya, aku mohon padamu. Dik Arif, kamu ngapain sih? Bang Wijaya, asal kau mau bantu aku. Aku mau kerja yang paling kotor dan berat. Asalkan bisa beli rumah di zona sekolah, biar anak bisa masuk SMP favorit. Jangan sampai anak kalah sejak awal. Dik Arif, kamu di sini
sudah kerja cukup lama. Orangnya jujur, aku juga percaya. Begini, aku pribadi pinjamkan 10 juta yuan. Tapi kita bicara jelas dulu. Kerja di proyek harus kamu ganti 2 kali lipat untukku. Oke, aku Arif akan ingat seumur hidup. Jangan bicara begitu. Besok jam 6 tepat waktu mulai kerja, jangan telat. Sekolah favorit apa? Rumah zona sekolah terbaik apa? Dompet dikuras habis untuk beli. Tapi karena Alia nilainya terlalu jelek sampai gerbang sekolah pun tak bisa masuk. Sekolah favorit? Halo, sudah kupikirkan rumahmu aku ambil. Sekarang langsung transfer. Baik, asal uangmu masuk, kita langsung urus balik nama. Oh ya, apa kamu mau renovasi lagi? Iya, kenapa? Begini, kakak, karena kamu begitu cepat, aku gratis hancurkan jadi rumah kosongan. Jadi kamu renovasi juga lebih mudah. Wah, terima kasih. Oke, masuk. Lihat dekorasi ini, hancurkan semua, jadikan rumah kosong tanpa finishing. Dan peralatan elektronik rumah ini, jangan ada yang tersisa. Hancurkan semuanya. Bos Pratama, ini barang bagus seperti ini. Benar-benar dihancurkan semua? Hancurkan. Gaji kalian 44 juta rupiah, kan? Gue kasih 440 juta rupiah. Hancurkan semuanya, jangan ada yang tersisa. Tenang saja, gue pemiliknya di sini. Lihat. Hancurkan dengan berani, jangan khawatir. Kalau ada masalah, gue yang tanggung. 440 juta rupiah. Kawan-kawan, kerja keras. Hancurkan. Baik. Gue tinggal di sini, terlalu tertekan. Hari ini biarkan dia benar-benar kembali ke nol. Berpisah dengan masa lalu. Besok ganti rumah baru. Dilarang masuk. Kendaraan dari luar dilarang masuk. Gue pemilik di sini. Kamu buta? Nomor plat mobilmu tidak ada dalam sistem. Tidak boleh masuk. Kau satpam menyebalkan? Sombong apa? Sekarang gue cari orang untuk membereskanmu. Alia, cepat telepon manajer pengelola. Halo manajer, saya pemilik gedung 3, unit 1801. Sekarang satpam di gerbang perumahan tidak mengizinkan kami masuk. Cepat ke sini urus ini. Kalau dalam 10 menit kau belum datang, gue lapor polisi. Ibu, jangan emosi dulu. Tenang dulu, saya segera sampai. Tunggu manajer kalian datang. Lihat dia bakal ngapain ke lo. Cuma satpam menyebalkan, berani-beraninya meremehkan orang. Sok penting banget. Saya cuma jalankan aturan. Kalian yang semena-mena. Kamu ngomongin siapa, hah? Sudah, tenang dulu. Maaf sekali. Tak kira Bapak Ibu akan kembali. Saya segera suruh buka jalannya. Maksudmu apa? Jadi setiap kali kami pulang, harus kasih tahu dulu ke kamu. Bukannya mereka sudah jual rumahnya? Lagi mau main drama apa ini? Aduh, Ibu Rina Siregar. Maaf sekali. Silakan masuk, silakan. Bu, orang kayak gini memang hina. Harus dipaksa baru nurut. Bisa lebih hina dari Arif Pratama? Bisa teganya pakai kupon lotre palsu. Nipu kita. Bikin kita utang segini banyak. Pulang nanti harus ajarin baik-baik. Mau jual ginjal pun harus lunasin utangnya. Bu, nanti pulang, kita ganti kode kunci pintu ganti itu, biarkan si pecundang Arif Pratama tidur di kolong jembatan beberapa hari, pasti nurut. Barang-barangku mana? Kok hilang? Siapa yang berani sentuh? Bu, jangan-jangan pengelola perumahan, kan dia sebelumnya suruh kita pindah? Omong kosong, pindah. Berdasarnya apa? Ayo cari mereka. Jangan cari lagi barang-barang itu, suamimu yang suruh buang. Arif Pratama, bagus. Tunggu saja. Bu, teman dekatku kirim kabar, katanya aku dikeluarkan dari sekolah. Kenapa bisa begini? Dikeluarkan dari sekolah? Siapa yang mengeluarkanmu? Cepat telepon tanya. Halo Sari Lestari, ini bagaimana? Dari mana kabarnya? Aku lihat sendiri, ayahmu bilang mau urus pengeluaranmu dan menghapus data siswamu. Sekarang ujian masuk perguruan tinggi mungkin tak bisa ikut lagi. Apa? Cepat pikirkan caranya bagaimana pulang. Bu, bagaimana ini? Sekarang aku tak bisa sekolah lagi, dan pacarku masih di sekolah. Jangan panik dulu. Kita cari Arif Pratama minta uang. Ibu akan kirim sekolah ke luar negeri. Apa? Benarkah? Terima kasih, Bu. Ayo, sekarang Arif pasti di rumah. Temui dia minta pertanggungjawaban. Ayo. Arif Pratama, kemarilah kau. Apa kita salah rumah? Tidak, ini rumah kita. Ini
rumah ini kenapa berubah begini? Kalian siapa? Berhenti, berhenti. Di siang hari bolong berani-beraninya kalian merusak rumahku. Tak ada aturan hukum lagi? Siapa penanggung jawab kalian? Panggil dia keluar. Kalian berdua, Aku pemilik rumah ini, namaku Rina Siregar. tapi pemilik rumah ini kan Marga Wijaya. Di sertifikat rumah namanya tertulis Dimas Wijaya. Siapa itu Dimas Wijaya? Sertifikat rumah ini namanya tertulis Arif Pratama. Oh, salah ini. Siapa yang izinkan kalian masuk? Kami pemiliknya. Kami punya dokumen lengkap. Bukti perubahan kepemilikan dan surat kuasa semua ada. Perubahan kepemilikan? Pemilik lama jual rumah ini. Sekarang kami yang renovasi untuk perusahaan. Kalian siapa? Dijual? Siapa berani jual rumah saya? Bu! Jangan-jangan Arif Pratama? Dia gila ya? Ditutup teleponnya. Dia berani blokir saya. Dia mau melawan langit, bahkan jual rumah saya. Rumah siapa? Sebelum dijual nama di sertifikat selalu Arif Pratama, prosedur lengkap transaksi legal. Berhenti kalian semua. Berhenti. Saya suruh berhenti. Kalian tuli semua? Saya suruh berhenti. Kalian tuli ya? Kalian siapa? Berani-beraninya bikin rusuh di lokasi proyek kami? Ini rumah saya. Keluarlah kalian semua. Semua milik Arif Pratama adalah milik kami. Udah, jangan asal teriak di sini. Saya hanya lihat sertifikat dan kontrak pembelian rumah. Kalian punya? Hah? Kalau tak ada urusan, minggir. Jangan ganggu kami kerja. Tidak boleh. Kalian dilarang kerja di sini. Kembalikan rumahku ke kondisi semula. Cepat. Bukan kalian... Pelecehan. Baiklah. Adakah yang mau turun tangan? Kau tak hanya hancurkan rumahku, tapi juga ganggu anakku. Gua akan melaporkan kalian. Buat kalian ganti rugi. Ganti rugi sampai kalian bangkrut. Teman-teman, ada yang buat onar. Kalian mau apa? Ini salah paham? Semuanya salah paham. Mari kita bicara baik-baik. Mari kita bicara baik-baik. Bu, gimana nih? Sekarang rumahnya hilang. Aku juga jadi nggak bisa sekolah. Si keparat ini, gue pasti kupas kulitnya. Dia sengaja balas dendam pada kita. Lagi pula, dia jual rumah itu cuma mau bawa uangnya kabur kan? Mimpi kali. Bu, dia jual rumah itu uangnya masih ada bagian kita loh. Betul, jadi kita harus ambil uangnya kembali untuk kita. Ayo. Pak, unit ini juga termasuk tipe unggulan di kompleks ini. Kurasa biasa saja. Kalau begitu, coba lihat unit ini. Luas 500 meter persegi, perabotan full custom premium, ada kolam renang dalam ruangan juga. Kurasa ini juga kurang cocok. Kalau begitu, coba lihat yang ini. Aku mau unit terbaik yang di bawah kakiku ini. Pak, sebelum datang, sudah kami jelaskan unit ini sudah dipesan orang lain. Gue kasih lo komisi 2 kali lipat. Bilang ke dia, gue bisa bayarin dendanya untuk dia. Plus uang kompensasi 2.200.000.000 rupiah. Rumah ini pasti jadi milik gue. Baik, Pak. Saya uruskan sekarang. Untung ada sistem cinta diri. Dulu, rumah yang cuma bisa diimpikan, sekarang tinggal di depan mata. Sekaligus lepas dari ibu dan anak yang menguras habis. Pak, pihaknya setuju. Kalau gitu, saya langsung siapkan kontraknya. Terdeteksi tuan rumah telah menghabiskan 110 miliar rupiah untuk diri sendiri. Kembalian 1.100.000.000 rupiah telah masuk ke akun Anda. Sekarang modal gue cukup. Waktunya mikirin rencana selanjutnya. Mungkin buka perusahaan. Dulu, raksasa bisnis grup Nagajaya, kini karena arus dana putus, hampir bangkrut. Kesempatan datang. Kalau bisa akuisisi grup ini, halo Bu, sebentar gue jemput, kita makan bareng. Wah. Mbak, mau beli atau enggak sih? Mau. Jangan buru-buru lagi cari kembalian. Gua bayar pakai kartu. Ini semua salah Arif Pratama, si keparat itu. Apa salahnya belanja sedikit, malah kartu kita dibekukan? Bu, kenapa? Ada kabar baik?
Arif Pratama baru saja unggah di lini masa teman. Lokasinya di Hotel Lompatan Raya. Akhirnya kita temukan Arif Pratama ini. Kali ini, kalau dia tidak kasih uang lebih, rasanya tidak adil. Betul. Nanti saat ketemu, kamu menangis sejadi-jadinya, berpura-pura jadi korban. Lalu aku di sampingnya akan bilang dia tidak tahu balas budi. Dengan karakternya, dia pasti akan berubah pikiran. Bu, tenang saja. Kamu tahu kan kemampuan aktingku? Bisa nangis dalam 1 detik. Kali ini, kalau tidak menguras habis Arif Pratama, aku akan menyesali diriku sendiri. Bisa berhenti ngobrol dulu, Bu, Mbak. Sosis bakar ini Rp4.400, bayar dulu. Bukannya sudah kasih kartu bank? Gesek saja. Saldo kartunya kosong. Masa sih? Coba yang ini. Kosong. Yang ini. Waduh, Bu. Bapak Ibu sengaja datang buat bercanda ya? Sudahlah. Kami tidak jadi beli dulu. Kami cari Arif Pratama dulu. Nanti kalau sudah dapat uang, makanan enak apa yang tidak bisa kita makan? Makanan murahan ini. Dua orang gila. Nak, kamu ini ngapain? Makanan sebanyak ini di meja? Habis berapa banyak uang? Kita makan biasa saja sudah cukup. Kamu ini anak, kenapa tiba-tiba jadi boros begini? Bu, hari ini ulang tahun ke-60-mu. Lupa ya? Aduh, nih Bu, sudah pikun ya. Sibuk kerja sampai lupa ulang tahun sendiri. Bu, sudah susah payah seumur hidup, sekarang waktunya menikmati hidup. Dapat duit dari mana? Jangan-jangan kerja ilegal? Ingat ya, harus jujur dan baik. Bu, anakmu ini baru mulai usaha dan dapat untung sedikit. Tenang saja, semua usaha halal. Dulu selalu bilang, nanti kalau kaya baru rayakan ulang tahun Bu yang layak. Anakmu tidak berbakti, baru bisa sekarang. Gimana Bu? Enak tidak? Enak, sangat enak. Cuma sayangnya mahal. Cari uang juga susah. Nanti anakmu ujian butuh biaya. Istrimu bilang operasi plastik juga butuh uang. Jangan selalu habiskan untuk ibu. Omong kosong operasi plastik, berani-beraninya minta uang ke ibuku. Bikin acara makan ini jadi telat. Bu, saya sudah cerai. Uang yang saya hasilkan nanti semua untuk Bu. Apa? Cerai? Kenapa tiba-tiba cerai padahal baik-baik saja? Bu, jangan sedih. Bukankah Rina baik? Kalian berdua kenapa sampai begini? Anak, kamu lihat Alia masih kecil. Dia tak bisa kehilangan ayah. Kalau engkau benar-benar cerai, keluarga ini kan hancur. Kau pulang saja, bicaralah baik-baik dengan Rina. Coba lihat, masih bisa rujuk atau tidak. Ibu mohon padamu. Bu, semuanya sudah terjadi. Tak mungkin rujuk lagi. Apa kalian berdua bertengkar soal uang lagi? Salah ibu yang membebanimu. Ini, ulang tahun ibu tak usah dirayakan. Uang ini kau kembalikan saja. Berikan pada Rina. Bu, ini tak ada hubungannya dengan ibu. Aku jujur saja, Bu. Beberapa hari lalu di lokasi proyek aku hampir mati mendadak. Aku telepon Rina. Dia tak tanya apa-apa, langsung minta 110 juta rupiah buat beli tas. Kukira dia cuma suka boros dan gengsi. Pasangan muda hidup bersama, kebiasaan kecil ini bisa berubah. Tak disangka dia... Bu, jangan bahas ini lagi. Ya, ayo makan dulu. Arif Pratama. Arif Pratama. Beraninya kau. Kau dan ibumu sembunyi di sini berunding cara melawan kami berdua ya? Rina, jangan emosi dulu. Hari ini ulang tahunku. Apapun masalahnya, kita bicara baik-baik, baiklah. Ulang tahun anakmu nyaris bunuh kami. Ngapain lagi rayain ulang tahun? Arif Pratama, kupon lotre itu, apa kau sengaja tipu kami? Terus, rumah itu, kok kau berhak jual semaumu? Uangnya mana? Cepat keluarkan. Aku masih mau kuliah ke luar negeri. Lotre apa? Jual rumah? Arif Pratama, ini sebenarnya apa? Bu, semua ini. Nanti ku jelaskan. Rumah itu hartaku. Mau jual atau tidak? Bukan urusan kalian. Uangnya padaku. Seperak pun takkan ku beri. Arif Pratama, kalau uangnya tak kau beri hari ini, kau jangan harap pergi. Aku anakmu. Kau jual rumah, tak kasih aku uang. Kok tegas sekali? Aku ingat. Surat cerai dan putus hubungan. Kalian yang tulis.
Sendiri. Cerai ya sudah. Tetap harus nafkahi aku. Uang. Cuma tahu uang. Tak tahu malu. Kau teriak apa? Uang jual rumah anakmu. Harusnya milik kami. Arif Pratama, kalau kau mau monopoli, aku hancurkan reputasimu. Ayo coba. Silakan saja bikin keributan. Panggil polisi, media, dan tetangga semua ke sini. Biar mereka lihat Arif Pratama ini menikahi apa sih. Kalian... Selain berulah, ada kemampuan apa lagi? Berani kau pukul aku? Aku lawan kau? Bunda, dia sekarang benci kita. Memaksa anak berebut kekayaan. Lagi pula, kita juga sudah hampir tak punya uang. Lebih baik kita mengalah dulu. Pujuk dia agar keluarkan uangnya, lalu kita cari cara lain. Sayang, aku salah. Kumohon maafkan kami. Kami bahkan uang untuk makan hampir tak punya lagi. Ayah, aku tahu salah. Aku akan lebih berbakti pada ayah. Tolong jangan tinggalkan aku. Sayang, aku sungguh tahu salah. Rumah tak bisa tanpamu. Acting. Terus acting. Aku sungguh tahu salah. Rumah tak bisa tanpamu. Alia masih sangat muda. Dia tak bisa tanpa ayah. Ayah, aku rindu ayah. Kita pulang bersama ya. Benar. Masih ada ikatan lama sebagai suami istri. Mari kita bicara baik-baik di rumah. Karena kalian sangat suka berlutut. Teruskan saja berlutut. Bu, kamu harus membela kami, ibu dan anak. Setelah Arif Pratama punya uang, dia menipu saya untuk menandatangani surat perjanjian cerai. Dan diam-diam menjual rumah. Alia masih sangat kecil. Kami, ibu dan anak yang tak berdaya, sekarang bahkan tempat tinggal tidak punya. Kamu harus membantu kami. Pujuklah Arif Pratama. Nah, ini bagaimana? Ibu, saya sebelumnya tidak memberitahu ibu. Dia menggunakan uang ibu untuk rawat inap berobat untuk membeli tas. Bukan sekali dua kali lagi. Makanya saya... Ibu, saya tahu ibu selalu sangat membenci saya. Saya sebelumnya melakukan banyak kesalahan. Tapi sekarang ibu memukul saya, memaki saya terima. Tapi ibu harus mempertimbangkan cucu kandung ibu. Bantu kami. Tolonglah. Ibu... Cukup. Kamu sudah selesai membuat keributan. Ibu, jangan marah. Hari ini ulang tahun saya. Saya tidak ingin ribut. Tapi harus jelas dibicarakan. Perceraian ini bagus. Menantu dan cucu seperti ini, keluarga Pratama tidak bisa menerima. Baiklah. Lalu bagaimanapun juga dia masih suami saya. Dia menghasilkan uang bukan untuk kami habiskan. Bagaimana kamu masih ingin menggunakan ini memaksa kami mati? Rina Siregar, saya sebelumnya mengira kamu adalah menantu yang bijaksana. Tidak disangka kamu begitu jahat. Aku jahat. Terus kenapa? Sekarang aku masih istrinya. Selama anakmu masih hidup, dia wajib menafkahiku? Menafkahimu? Jangan muka tebal. Arif Pratama, kalau hari ini kau tak keluarkan 11 miliar rupiah, aku mati di sini. Cukup, kalian berulah di sini. Pikir keluarga Pratama gampang ditindas? Satpam! Satpam! Ada apa? Bawa mereka keluar. Arif Pratama, kau akan menyesal. Lepaskan. Hal yang paling kusesali adalah pernah menganggap kalian keluarga. Ini salah, Ibu. Dulu terlalu buru-buru memaksamu menikahi istri seperti itu. Bu, ini bukan salah ibu. Sudah, jangan dibahas lagi. Bu, sekarang kita rayakan ulang tahun ibu dengan baik. Ayo bu, duduk di sini. Maaf, ada yang mau cari masalah sama aku. Boleh aku sembunyi di sini? Nadia Hutapea, kau kemana saja? Keluarlah. Nak, Ibu rasa gadis ini bukan orang biasa. Kita harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai tertipu. Boleh sembunyi. Tapi katakan dulu, siapa kau sebenarnya? Dan siapa orang-orang di luar itu? Nadia Hutapea, kenapa kau sembunyi? Saya adalah direktur utama grup El Haun Naga Tapea. Di luar adalah orang dari grup Naga Jaya. Saya sedang menjatuhkan saham mereka dengan jual kosong. Waktunya hampir habis. Saya harus segera menyelesaikan operasi ini. Jual kosong saham Naga Jaya? Tidak. Saya akan mengakuisisinya, jangan bergerak. Kamu? Mengakuisisi grup Naga Jaya butuh 5 miliar rupiah. Apa kamu punya uang sebanyak itu? Jangan ganggu urusan saya. Punya uang atau tidak, itu bukan urusanmu. Kamu berhenti sekarang atau silakan keluar. Kalian mau apa? Di dalam ada tamu yang sedang merayakan ulang tahun. Tidak ada orang yang kalian cari. Begini saja, aku bertaruh denganmu.
Jika kamu bisa menyelesaikan akuisisi terhadap grup Naga Jaya sebelum hari ini berakhir, saya akan mengundurkan diri dari jabatan direktur grup El Haud dan jadi sekretaris pribadimu. Tapi jika kamu gagal, jangan halangi saya lagi. Bagaimana? Hari ini? Sekarang juga saya bisa mengakuisisinya. Taruhan diterima. Jangan sampai menyesal nanti. Siapa yang tak bisa membual? Saya ingin lihat bagaimana kamu menyediakan 5 miliar rupiah untuk menyelesaikan akuisisi. Terdeteksi tuan rumah menggunakan 200 juta rupiah untuk konsumsi diri. Pengembalian uang 10 kali lipat, 2 miliar rupiah, telah ditransfer ke akun. Kamu? Bagaimana mungkin punya uang sebanyak ini? Kamu hanya perlu ingat taruhan kita. Sekarang sisa sahamnya juga akan saya beli semua. Masih kurang lagi. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu mengeluarkan uang sebanyak itu dalam hitungan menit untuk menyelesaikan akuisisi? Dan lagi semuanya dibayar sekali lunas. Kamu ini sebenarnya siapa? Saya kalah. Saya tidak menyangka. Anda benar-benar mampu mengakuisisi grup Naga Jaya. Saya menepati janji. Sekarang juga saya mengundurkan diri dari jabatan direktur utama grup El Haud. Halo, ini saya. Tolong buatkan surat pengunduran diri. Katakan saja saya mengundurkan diri dari posisi direktur karena alasan pribadi. Bu Hutapea, apakah Anda sedang menghadapi masalah? Kenapa tiba-tiba mengundurkan diri? Jangan banyak tanya. Lakukan seperti yang saya katakan. Selesaikan secepatnya. Pak Direktur Pratama, mulai sekarang saya adalah sekretaris pribadi Anda. Perintah apapun, silakan katakan. Kebetulan, saya belum mendirikan perusahaan sendiri. Tapi saya sudah mengakuisisi grup Naga Jaya. Banyak hal yang perlu diurus. Jika Anda bersedia, Saya bersedia. Ini adalah bidang keahlian saya. Saya akan menyiapkan rencana lengkap dalam 3 hari. Mari, kita duduk dulu. Saya minta pelayan menambahkan beberapa hidangan. Kita bicara sambil makan. Pak Direktur, saya mendapat kabar, produk energi baru, perusahaan teknologi bintang mencapai terobosan teknologi besar. Bagaimana kalau kita... kumpulkan seluruh dana likuid perusahaan, 11 triliun rupiah, lalu beli dengan seluruh modal saham perusahaan teknologi bintang? Bos, sumber informasi belum dikonfirmasi. Anda mau langsung mengerahkan seluruh dana perusahaan untuk investasi? Risikonya terlalu besar. Meskipun ada risiko, uang ini tetap untuk konsumsi pribadi saya. Pengembalian uang 10 kali lipat, tetap akan mendapat untung besar. Percayalah pada penilaian saya. Ayo, segera laksanakan. Apa kau tidak salah? Menanam semua modal sekaligus untuk beli saham ini? Bos gila ya? Bos, 11 triliun rupiah, beli semua saham perusahaan teknologi bintang. Benar ini keputusan Anda? Ya. Dan segera. Sekarang langsung eksekusi. Tapi kalau rugi, perusahaan kita hancur total. Jangan banyak omong, ikut saja perintahku. Baik. Bos benar mau tanam 11 triliun rupiah semuanya? Perusahaan kecil seperti teknologi bintang ini, kalau tiba-tiba isi punya modal besar, kita bisa bangkrut total. Ku dengar bos sebelumnya cuma buruh bangunan. Dia ngerti apa tentang investasi keuangan? Sudah diam kalian. Perintah bos sudah turun. Tugas kalian cuma jalankan perintah. Ya, segera eksekusi. Harga saham sekarang masih terus turun. Kita masih beli lagi? Ikuti perintah bos, terus beli. Jalankan rencana dengan ketat. Astaga, ini tidak mungkin. Teknologi bintang baru saja umumkan berita yang mereka kembangkan, baterai generasi baru, sahamnya naik drastis. Bahkan seluruh sektor energi baru naik sampai batas kenaikan maksimum. Masih naik! Sudah 3 kali lipat, masih naik! Luar biasa. Hanya setengah jam. Dari 11 triliun jadi 33 triliun rupiah. Ini benar-benar dewa saham. Bos, laba perusahaan kita sudah capai 66 triliun rupiah. Haha. Ini baru permulaan. Kita akan jadi nomor 1 di negara naga. Pergi. Bermaksud membeli lahan kosong di wilayah utara yang sedang dijual untuk pengembangan sumber daya tambang. Bisa. Tapi bos, kondisi geologi lahan itu sangat kompleks. Risikonya sangat tinggi. Kalau ada apa-apa, uang kita bisa hilang semua. Percayalah saja padaku. Siapkan sekarang juga. Aku ingin akuisisi tanahnya selesai dalam seminggu.
Baik, saya segera urus. Ada hal lain? Bos, mengapa gaya bertindak Anda begitu agresif? Miliaran dan ratusan miliar langsung diinvestasikan. Apakah Anda tidak takut? Gue punya sistem yang jamin. Selama gue belanjakan untuk diri sendiri, itu pasti untung. Dunia bisnis seperti medan perang. Setiap peluang berubah sangat cepat. Saat kau cari aman, kau sudah kalah. Akhir-akhir ini kau juga sudah capek. Besok aku traktir makan. Biar orang lain gak bilang aku ini majikan pemeras. Kalau begitu, saya terima dengan senang hati. Aduh. Sepatu ini hampir membuat kakiku lecet. Sudahlah. Kalau kamu tak mau dimarahi kepala regu, Mak Maya, lebih baik kamu berperilaku baik. Kalau bukan karena mau beli mobil dan merusak vas orang, mana mungkin kamu berutang 264 miliar rupiah dan terpuruk seperti sekarang? Bu, rok ini terlalu pendek. Aku nggak tahan. Tahan saja. Kalau kita nggak bisa kumpulin uang lagi, Pak Metro Jaya beneran bakal nyuruh orang buat patahin kaki kita. Aduh. Mbak Maya. 2 hari ini, udah paham aturannya? Kalau tamu pilih, kau harus melayani dengan baik. Jangan sampai bikin kesal. Kalau tamu tersinggung dan acara jadi berantakan, kalian akan kena masalah. Paham? Bu, ayo kita pergi. Kalau emang nggak bisa, bilang aja ke ayah. Aku nggak percaya ayah bakal tegan ninggalin kita. Diam, minta ke dia. Dia jual rumah, hidup enak sendiri. Kita malah terpojok. Ingat, semua penderitaan kita sekarang karena dia. Mbak Maya. Pak Gunawan mau pilih. Yang belum pernah dilihat, suruh yang baru datang aja. Oke, segera ke sana. Kalian dengar? Ikut aku. Cepat, layani dengan baik. Baik. Ayo. Ayo. Cinta kekuasaan. Lebih cinta perempuan cantik. Ayo. Wah, Cepat. memang ada yang baru ya? Sapa Pak Gunawan. Halo Pak Gunawan. Aduh. Halo Pak Gunawan. Yang muda ini lumayan. Masih segar. Sini, duduk di samping kakak. Kau juga, temani aku minum. Kalian harus tunjukkan yang terbaik. Ini tamu penting kita. Pak Gunawan, saya duluan urus yang lain. Diam aja ngapain, sini duduk. Minum bareng. Pak Gunawan, saya tidak bisa minum alkohol. Tidak bisa. Di tempat seperti ini, tidak bisa minum alkohol? Jangan kurang ajar. Wah, Pak Gunawan, tenang. Kami yang kurang ajar. Biarkan saya yang minum gantinya. Arif Pratama, ini semua gara-gara kamu. Kamu tunggu saja. Hahaha, bagus. Lagi. Boleh juga. Cukup lantang. 1 botol lagi. Bu, jangan minum lagi. Iya. Jangan minum lagi. Cuma minum, membosankan. Ayo menari. Ayo berdiri, menarilah. Bu. Ayo menari. Hahaha. Kalau Pak Gunawan suka, kami menari. Arif Pratama, ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, aku sudah kuliah di luar negeri. Arif Pratama, kamu tunggu saja. Tunggu hari aku bangkit lagi, aku akan buat kamu berlutut memohon padaku. Dik. Temani kakak main game, ya? Kalah, minum. Menang, kakak kasih uang jasa. Lepaskan aku tidak mau main. Ada apa ini? Kamu tahu ini? Tempat apa? Kamu tahu siapa aku? Pak Gunawan, jangan marah. Jangan dengarkan dia. Saya yang temani Bapak. Saya minumnya kuat. Saya juga jago main game. Itu, Alia, isi lagi gelas Pak Gunawan. Cepat. Aduh.
Aduh, Setelan jas bermerek mewah gua, kamu buta ya? Aduh, Pak Gunawan. Pak Gunawan, Pak, jangan marah, jangan marah. Dia tidak sengaja. Biar saya bersihkan. Sepatunya juga kotor, biar saya bersihkan. kenapa begini? Arif Pratama, aku bersumpah akan kubuat kamu menanggung akibatnya. Sudah. Kamu cukup tahu diri. Begini, habiskan botol arak ini. Urusan baju itu saya maafkan. Kalau tidak, Arif Pratama, semua ini gara-gara kamu. Suatu hari nanti akan kubalas berlipat ganda. tahan minum ya. Aku salut. Kebetulan ada peluang untuk kalian berdua untuk bangkit kembali. Mau tidak? Pak Gunawan. Apa yang perlu saya lakukan? Saya bersedia. Besok saya ada jamuan bisnis. Kamu cekatan dan cantik juga. Temani saya untuk tampil meyakinkan. Yang hadir di jamuan itu semua dari kalangan atas. Coba dekat-dekat dengan salah satunya cukup untuk bangkit kembali. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Gunawan. Bos, kenapa setiap keputusan Anda selalu tepat seperti sudah tahu hasilnya sebelumnya? Luar biasa. Sudah, jangan menjilat. Oh ya, Pak Gunawan yang dari dulu selalu ingin bekerja sama dengan kita, kapan datangnya? Sayang, dia itu mantan suamiku yang kuceritakan padamu, yang menelantarkan istri dan anak. Tak kusangka di sini dia menipu perempuan lain. Lelaki parubaya macam dia cuma bisa mengelabui gadis-gadis dengan uang receh. Kusarankan kau, sebaiknya jauhi orang di sampingmu itu. Dia tak layak kau buang waktu. Arif Pratama, apa kau cemburu karena aku punya pacar baru? Cemburu ya? Ku beritahu, Rina adalah orangku sekarang. Kalau kau berani mengganggunya, gue akan buat kau tak bisa hidup di dunia bisnis ini. Lihat kan, Pak Gunawan ini adalah tuan muda kota sungai. Kau bahkan tak layak mengikat tali sepatunya. Hei, tempat ini sudah kusewa penuh. Kalau tahu diri, minggir. Kau siapa sih? Manager. Halo tamu terhormat. Ada yang bisa dibantu? Hari ini restoran ini kusewa penuh. Orang ini bukan tamu saya. Segera keluarkan dia dari sini. Baik. Maaf Pak, restoran hari ini telah disewa penuh oleh tuan ini. Mohon Anda pindah. Pak, sungguh maaf. Mohon Anda meninggalkan tempat ini. Arif Pratama, dengar tidak? Cepat pergi. Jangan mengganggu pemandangan di sini. Aku adalah pemegang saham restoran ini. Siapa yang kusuruh pergi, harus pergi. Tahu diri, pergilah sendiri. Kalau tidak, akan kusuruh satpam membuangmu keluar. Nanti malah lebih memalukan. Hei pengacara Lee, tolong hubungi tempat yang namanya apa ya? Pavilion Awan Puncak. Oh, pemegang saham restoran Pavilion Awan Puncak. Saya mau akuisisi restoran itu, tunai penuh. Dalam 10 menit, bawa perjanjian pengalian saham dan sertifikat kepemilikan ke toko. Hahaha. Kamu ngomong nggak pakai mikir. Kamu tahu nggak nilai restoran ini berapa? 1 miliar. Masa kamu pakai apa mau akuisisi? Hahaha. Feng Lin, kamu cuma baru aja jual 1 rumah zona sekolah. Udah mau main akuisisi kayak orang kaya. Lucu banget. Aku bilang, kamu jangan di sana memalukan diri. Cepetan minta maaf sama kami. Barangkali masih bisa kami kasih makan sisa kami. Bu Zhao, akhir-akhir ini kerja lembur. Sudah capek ya?
Lihat mau makan apa. Sayang, lihat deh dia. Saya minta kamu sekarang juga pergi dari sini. Abalon adalah andalan di sini. Kepiting raja juga bagus. Boleh. Feng Lin, kamu pikir di sini pura-pura tuli dan bisu bisa lolos dari masalah? Aku mau kamu hari ini berlutut minta maaf sama aku. Aku tahu, kamu sengaja hari ini bawa perempuan ini muncul di depanku, cuma mau buat aku cemburu, lalu ajak rujuk. Mimpi. Suamiku sekarang jauh lebih hebat 100 kali lipat darimu. Manajer, pesanan yang kita pesan tadi sudah kamu hafal, kan? Sekarang kau sebagai pemegang saham, saya perintahkan kamu untuk segera usir dia keluar. Pak, mohon Anda. Pak Pratama. Pak Pratama, perjanjian pengalihan saham sudah siap. Bukti kepemilikan juga sudah dikonfirmasi pihak lain. Setelah Anda tanda tangan di sini, restoran ini secara resmi menjadi milik Anda. Mulai sekarang, Bapak Arif Pratama secara resmi menjadi pemegang saham pengendali tunggal restoran ini. Berhak memutuskan segala hal di tempat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mana tahu? Bukannya kamu bilang padaku dia cuma pekerja lokasi proyek? Memang iya. Sekarang aku mau sewa satu tempat penuh. Dia dan dia bukan tamu saya. Usir mereka keluar. Baik. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kalian berani memalsukan dokumen? Aku akan melapor ke polisi. Dasar kau, selalu bikin masalah. Kau tahu siapa yang kau lawan. Bos Pratama, Dewa Saham, bisa-bisanya kau berani melawannya? Cepat, berlutut dan minta maaf. Ayah, aku... Kalau Pak Direktur tidak puas, jangan pulang ke rumah. Pak Direktur, aku salah Pak Direktur. Mohon beri ampun. Aku salah Pak Direktur. Mohon maafkan kesalahan saya. Mohon beri ampun. Sekarang tidak sombong lagi? Tahu harus berlutut dan mengaku salah? Salah Rina Siregar. Dia yang menghasutku buat masalah di sini. Aku cuma tertipu, Pak Direktur. Maafkan saya. Ampunilah saya. Sudahlah, pergi sana. Pak Direktur, semua gara-gara dia yang menghasut saya. Aku tak dekat dengannya. Pak Direktur, silakan makan. Saya segera pergi. Langsung pergi. Arif Pratama, kau tinggalkan kami, ibu dan anak ini. Tak peduli sama sekali. Kau ini binatang tak berperasaan. Rina Siregar, mau pergi sendiri atau kusuruh satpam usir kau? Aku tak mau pergi. Kau sudah beli restoran ini, maka sebagian milikku. Kita masih suami istri. Harta milikmu setengahnya hakku. Mau monopoli? Jangan mimpi. Apa kau lupa? Mau tidak sekarang kutunjukkan surat perjanjian cerai itu? Manajer, panggil satpam buang dia keluar. Baik, aku pergi sendiri. Bos, tadi Anda sungguh keren. Rasanya saat mempermalukan mereka sangatlah memuaskan. Untuk badut murahan seperti ini, harus pakai cara seperti tadi. Biar mereka tahu apa artinya menyakiti diri sendiri. Ibu, ada apa? Tadi gue lihat Pak Gunawan keluar sendirian. Alia, kamu nggak tahu. Ayahmu sekarang benar-benar sukses. Apa? Dia sekarang hebat banget. Di dalam tadi, cuman lewat telepon, dia langsung membeli restoran ini. Dia sekarang kaya raya. Berarti uang-uang itu semua milik kita dong. Betul. Begitu gue panggil, dia pasti merangkak balik ke gue. Bu, terus kita harus gimana sekarang? Di dalam tadi, gue dengar alamat barunya. Ayo, pulang dulu. Oh iya. Wah. Mewah banget ini. Jauh lebih bagus daripada rumah bobrok kita dulu. Rumahnya, lokasinya, desainnya. Ayahmu beneran kaya mendadak. Bu, barang-barang di sini pasti mahal semua ya?
Tunggu sebentar ya. Gua mandi dulu. Arif Pratama, enak banget hidupmu. Tapi ini hutangmu. Wah! Arif Pratama, kalau gue nggak ngosongin rumah ini, nama gue dibalik. Hah, capek banget. Tapi perjalanan ini worth it. Wah! But, nanti dia pasti tergila-gila sama gue. Tunggu aja lihat. Gua udah menikah dengannya bertahun-tahun. Mana mungkin gue nggak kenal dia? Bu, bapakku si pecundang itu melihatnya pasti nggak tahan. Udah pasti dong. Siapa gue ini? Dia kan pengecut. Gue bisa bikin dia tunduk gampang banget. Bu, lanjutin aja. Gue keluar cek apa lagi yang bisa diambil di sini. Semua ini punya gue. Jangan boros-boros. Ambil dikit aja. Kita masih harus hidup. Kalau dihabisin semua gimana nanti? Dia kaya raya. Gue ambil sedikit kenapa? Ah, oke, tahu. Apa? Kalian masuk gimana? Pak, password kamu sekarang kok sama kayak dulu? Semua pakai tanggal lahir sendiri. Menerobos rumah orang tanpa izin. Itu tindak pidana. Sayang, aku kan istrimu. Balik ke rumah sendiri, masak disebut menerobos? Sayang, aku tahu salah. Dulu aku yang salah. Seharusnya aku nggak selalu marah-marah ke kamu. Ayo kita rujuk. Nanti aku pasti melayanimu dengan baik, sama ibu juga. Ayo kita sekeluarga berkumpul dengan rukun. Rujuk? Nggak mungkin. Pakai baju yang rapi. Alia Pratama masih di sini. Kau tak merasa malu? Hah? Ini semua demi kebaikanmu. Sekarang kau jadi sangat kaya. Pasti banyak perempuan penggoda yang mengelilingimu. Mereka cuma mengincar uangmu. Hanya aku yang benar-benar tulus ingin hidup tenang bersamamu. Kita sudah jadi suami istri bertahun-tahun. Apa kau sungguh sudah tak punya perasaan sama sekali padaku? Kau lupa dulu waktu kita baru menikah? Waktu itu... Cukup, jangan berakting di sini. Pakai bajumu, pergi dari sini sekarang. Kau perempuan penggoda. Cuma pakai cara-cara rendahan untuk menggoda ayahku. Kamu anak kecil, apa yang kau katakan? Aku ini ibumu. Siapa yang mau mengakui ibu tak tahu malu sepertimu? Ayah, dia cuma mau menipumu untuk rujuk, lalu bagi uangmu. Masih pakai cara begini untuk menggoda ayahku. Kau pikir kau masih gadis muda? Aduh! Kamu gila. Uang yang ayah berikan padamu, kau pakai semua untuk beli barang mewah. Aku cuma minta ponsel model terbaru, kau saja tak mau kasih. Gue besarkan kau sampai besar, kau malah balik menyerang gue. Gue kasih tahu, kau pikir diri kau itu orang baik? Waktu Arif Pratama hampir mati di lokasi proyek dulu, hal pertama yang kau pikirkan adalah pakai uang ganti ruginya buat ganti ponselmu? Lebih baik daripada kau. Nenekku dirawat butuh biaya, kau malah pakai uangnya buat beli tas. Bikin nenekku hampir telat diobati. Kau ini benar-benar wanita yang tak punya perasaan. Papa, ibu juga bilang kau itu orang dungu. Dia punya banyak cara buat menguras habis kau. Papa, cepat usir dia. Nanti aku ikut papa, aku yang rawat papa. Barang yang aku curi, aku kembalikan semua. Kau ini tak tahu balas budi, kau berani khianati ibu? Siapa yang mengkhianati kau? Aku berdiri di pihak yang benar. Papa sekarang sukses begini. Semua karena kemampuannya sendiri. Ngapain kasih uang buat kau si pengisap darah ini? Alia Pratama, kau perempuan tak bermoral. Kau sama seperti bapakmu, tak tahu terima kasih. Cuma demi sedikit uang, kau berani gigit ibumu sendiri? Ibu hajar kau sampai mati. Dasar anak brengsek. Hajar kau. Sudah. Sudah, jangan berlagak. Kau, sekarang pergi pakai bajumu. Alia
Kembalikan semua yang kau curi dariku, cepat. Ini bukan mencuri. Kan barang keluarga sendiri. Iya kan? Atau mau kupanggil polisi sekarang, biar mereka yang lihat. Hah? Kamera di rumahku gambarnya sangat jelas. Baik, aku ganti baju dulu. Langsung pergi. Alia, kau masih di sini ngapain? Pak, aku... Pergi. Bu, tadi aktingku bagus nggak? Mirip nggak? Mirip. Mirip banget. Kurasa kau malah mengungkapkan isi hatimu? Ah, Bu, jangan bilang begitu. Aku kan cuma mau membantu Ibu. Bu, Ibu ambil barang apa? Bu, kita bakal kaya. Di cek ini bisa ditulis berapapun. Ke bank. Begitu dapat uangnya, kita ke luar negeri. Raffi, kenapa kau nggak di sekolah malah ke sini? Ada apa? Sayang, akhirnya kau datang. Ceknya ada di tasnya. Ambil saja, nanti kita bisa kabur. Kau penggoda. Berani kau berkomplot merampok ibumu? Aku masih menghormatimu, jadi aku bicara baik. Aku nggak mau membuat suasana memalukan. Ini perampokan. Kamu nggak takut masuk penjara? Lucu. Aku ini ibumu. Minta sesuatu ke ibumu, mana bisa disebut rampok. Ini paling cuman sengketa keluarga. Aku ini ibu mertuamu. Nanti kalau kamu nikah sama Alia, kamu juga harus panggil aku ibu? Diam. Itu nilainya. Berapa miliar, tahu nggak? Sekalipun kau ibuku, kalau nggak dikasih, gue tetap babat lo. Sepertinya, kalau nggak dikasih pelajaran, kamu nggak bakal nurut. Oke. Aku kasih. Turunin dulu pisaunya. Jangan sakiti aku. Hah? Dari tadi kalau gini kan enak. Kamu... Astaga, cepat turunin, cepat turunin. Ayo. Kalau kalian terus desak, gue bakar nih. Sama-sama nggak dapet. Berani bakar, sial, gue bunuh lo. Kita bisa bicara baik-baik. Raffi Wijaya, cepat turunkan pisaumu juga. Turunkan. Sekarang gue yang atur. Uangnya dibagi rata. Atau hangus semua. Bu, kamu juga turunkan cepat. Sama-sama hancur, nggak ada untungnya. Jadi setuju dulu. Bagi rata. Oke. Aku setuju, kita bagi rata. Sekarang gue rasa nggak adil. 37. Gue 7, kalian bertiga. Ya sudah, ayo coba lakukan. Cuma segitu. Buat apa? Ya dibagi rata. Tapi buku cek ini harus disimpan sama aku. Kita ke bank bareng-bareng. Oke, sayang, kamu jaga dia. Jangan sampai dia kabur. Jangan coba-coba main licik. Kalau berani kabur, gue tetap habisin kamu. Saya mau cairkan cek ini. Ada masalah? Tidak mau mencairkan? Bukan, ini nominal cek ini terlalu besar. Saya perlu konfirmasi ke atasan dulu. Mohon tunggu sebentar. Cepat pergi sana. Akhirnya uangnya ada di tangan. Dulu si Arif Pratama pelit banget. Sekarang aku punya uang, bisa belanja sesuka hati. Bahkan kalau Arif Pratama jual rumah, lalu kenapa? Sekarang kita punya uang. Rumah apa yang nggak bisa dibeli? Nanti kalau aku kaya, pertama beli mobil dulu. Terus rambutku warnain hijau. Alia, kamu mau beli apa? Aku mau beli gaun edisi terbatas. Sama tas juga. Lalu beli villa besar. Paling bagus yang ada kolam renangnya. Lihat siapa lagi yang berani meremehkanku. Nanti uangnya masuk. Gua ke pusat spa. Langsung sewa penuh. Jangan cuma beberapa hari uangnya udah habis. Lalu kesini merengek. Gue nggak urus loh. Ada uang nggak dinikmatin? Mau nunggu kapan lagi? Siapa mau tukar cek? Siapa yang mau tukar cek? Kami ada apa? Kami tunggu lama sekali. Kapan uangnya cair? Boleh saya lihat ceknya? Kalian berapa orang? Siapa Arif Pratama? Dia nggak di sini. Maaf, cek ini nggak bisa ditukar. Kenapa? Apa kamu mau ambil sendiri? Mau monopoli uangnya? Ini
Jangan-jangan cek ini palsu? Sabar dulu Bu Ibu, cek ini bukan palsu. Kalau gitu, ini gimana sih? Tukar cek sebesar ini harus bawa KTP sendiri. Dan lagi, saya curiga cek ini asalnya nggak jelas. Pak Kepala Bank, apa Bapak salah? Gimana kalau Bapak periksa lagi? Aduh, tolonglah. Terima kenyataan saja. Masa sih? Masa bisa gitu? Kalau yang ini bisa ditukar? Pasti kalian komplot mau caplok uang kami. Saya Kali ini saya maafkan Ibu lagi emosi. Kalau berani main tangan, jangan salahkan saya. Kali ini aku anggap kau sedang emosi. Kalau berani main tangan lagi, jangan salahkan aku. Bu, bagaimana ini? Cepat cari akal. Kita tak bisa diam saja. Bukankah Arif Pratama masih punya perusahaan? Kita ke sana, paksa dia jual perusahaannya untuk ganti rugi. benar. Dia pasti punya banyak uang. Langsung kita cari ke perusahaannya. Kalau tidak diberi pelajaran, dia bakal mengira kita mudah ditindas. Ya, ayo. Tunggu. Mau kemana kalian? Dia itu mencuri cek orang. Tidak! Aku ambil cek suamiku sendiri. Aku tidak mencuri. Lepaskan. Bu, Mau ikut ditangkap sebagai rekan komplotan? ayo temui Arif Pratama minta tanggung jawab. Arif Pratama, kau keparat. Bersembunyi di sini hidup enak. Sementara kami berdua jadi begini karenamu. Kau, keluar sekarang. Alia, tenang. Hari ini Ibu bantu balas dendam untukmu. Kalau dia berani tidak bayar, kita bikin perusahaannya kacau balau. Halo, tolong tunjukkan kartu identitas kerja atau data reservasi. Jika tidak boleh masuk. Kartu identitas kerja apa? Data reservasi apa? Kami cari Arif Pratama. Suruh dia keluar temui kami. Kalau tidak, kami hancurkan tempat jelek ini. Pak, mohon tenang. Tanpa reservasi, tidak boleh masuk. Ini peraturan perusahaan. Peraturan? Ayahku adalah bos perusahaan ini, Arif Pratama. Aku anak kandungnya. Mau ketemu ayah sendiri? Perlu reservasi? Nona, tolong patuhi aturan kami. Berani menghalangi kami? Kau cari mati. Dia memukul. Aduh, perusahaan Arif Pratama, satpamnya memukul orang. Tak ada keadilan lagi. Aduh, lihatlah semuanya. Ayah Tegar tak mau lihat anak, suruh kaki tangan pukuli kami. Ada apa ini? Sekretaris saya, mereka berdua mau ketemu bos. Tak ada reservasi, malah buat onar. Kami coba halangi. Mereka malah yang mulai. Nona Alia, bos sudah menandatangani perjanjian pemutusan hubungan orang tua dan anak denganmu. Kau bukan lagi anaknya. Hargai dirimu. Perjanjian apa? Itu tipuannya supaya aku tanda. Ayo pergi. Kau, biar kami masuk. Ribut apa? Bagus Arif Pratama. Akhirnya kau keluar. Sekarang kau kaya raya. Kenapa tak kasih aku uang? Kalau tak kasih, hari ini aku bunuh diri di depan perusahaanmu. Sudahlah. Aku sudah melapor ke polisi. Nanti polisi datang. Kau bisa temani Rina di dalam. Lapor polisi lagi? Selain itu, apa lagi yang kau bisa? Brengsek! Cepat pergi. Aku ada ide untuk hadapi dia. Raffi Wijaya, ide yang kau bilang tadi sebenarnya apa? Perusahaan Arif Pratama sebentar lagi akan merilis teknologi baru. Kalau kita curi duluan, lalu jual ke pesaingnya, bisa menghancurkannya dan kita dapat uang yang kita mau. Tapi, bagaimana caranya masuk? Lihat ini apa? Wah! Sayang, kamu hebat banget. Kalau gitu, kita bertindak malam ini. Asal bisa dapetin teknologi intinya, Arif Pratama pasti menyerah. Baik, ayo. Kamu ini siapa? Saya karyawan sini. Aduh, kamu mabuk berat ya? Pacarku putus sama aku. Bu, saya antar ibu keluar dulu. Nggak mau. Temani aku minum lagi. Saya nggak bisa temani.
Aneh. Tadi kayak dengar suara. Jangan-jangan salah dengar. Aduh, nyaris ketahuan. Untung nggak ketahuan. Masih lembur larut malam? Tunggu dulu. Saya ingat daftar karyawan, nggak ada namamu. Tindak pidana merusak komputer, tindak pidana pencurian. Cukup buat kamu di penjara seumur hidup. Aku bikin kamu ikut mati. Aduh. Bukannya kamu cuma kuli di lokasi proyek? Kok bisa punya banyak akal? Jangan remehkan siapapun. Bocah. Maafkan aku. Aku benar-benar salah. Aku salah. Lihatlah aku ini menantumu. Maafkan aku kali ini. Tolonglah. Setelah masuk penjara nanti, introspeksilah baik-baik perbuatanmu sendiri. Bawa dia pergi. Jangan. Jangan masukkan aku ke penjara. Jangan. Bos, Anda benar-benar luar biasa. Lahan kosong yang kita beli dulu, ternyata di bawahnya benar-benar ada sumber daya mineral langka. Kita bakal untung besar. Iya, dulu beli sebidang tanah butuh 5 miliar rupiah. Sekarang nilai pasarnya minimal lebih dari 1 triliun rupiah. Awalnya, Bos, kami kira Anda cuma orang kaya mendadak yang tak tahu apa-apa. Ternyata Anda sangat rendah hati. Bos, banyak perusahaan multinasional yang telepon minta kerjasama. Bagaimana? Kita tidak akan kerjasama dengan perusahaan manapun. Keuntungan ini kita nikmati sendiri. Sudah, jangan berkerumun di sini cuma untuk menjilat. Kembalilah ke pekerjaan masing-masing. Bonus akhir tahun digandakan 10 kali untuk semua. Terima kasih, Bos. Bos baik sekali. Alia, jangan lagi tersesat jalan yang salah. Bos, Alia Pratama bawa senjata menyusup ke perusahaan untuk menyakiti Anda. Dia ditangkap. Apa? Hah, bukan cewek yang buat keributan di sini kemarin? Kayaknya anak Pak Direktur Pratama. Kemarin mencuri teknologi perusahaan, sekarang ketangkep nih. Ngapain lihat-lihat? Pergi semua. Ayah, aku Alia. Jangan tinggalkan aku. Ayah, tolong selamatkan aku. Sekarang ini sudah terlambat, Alia. Jangan lagi keras kepala. Kamu telah melanggar hukum. Tak ada yang bisa menolongmu. Aku tidak salah, Ayah. Kamu yang tak mau kasih aku uang. Kalau saja kamu memberiku uang, membelikanku mobil sport dan villa, mana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Alia, aku dan ibumu sudah bercerai. Hubungan kita juga sudah putus. Bukan karena aku kaya sekarang, tapi karena kamu tak pernah menganggapku sebagai keluarga. Hanya melihatku sebagai mesin ATM. Di dalam sana, perbaiki dirimu. Akui kesalahanmu. Setelah keluar, jadilah orang baik. Itu satu-satunya jalan bagimu. Jangan lagi memikirkan cara-cara curang.